فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. Orang-orang yang mengatakan, ya, orang-orang yang mentaati Allah dan Rasul, yang kepada mereka ada orang-orang yang mengatakan tadi, ya, ada utusan dari Quraisy yang pergi mengatakan tadi, ya, dari Khuza'ah, ya, bahwasanya kalian akan diserang oleh Quraisy, Quraisy akan kembali tambahan pasukan banyak. Apa jawaban dari pasukan muslimin? Ya. Sesungguhnya, ya dikatakan sini, yaitu orang-orang yang mentaati Allah dan Rasulnya, dan kepada mereka dikatakan, sesungguhnya manusia telah mengumpulkan pasukan untuk menyerang kalian, karena itu takutlah kepada mereka. Maksudnya utusan Quraisy berkata itu. Maka perkataan itu menambah keimanan mereka, dan mereka serentak berkata, 630 orang sahabat bersama Nabi SAW mengatakan, hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah menjadi penolong kami, dan Allah adalah sebaik-baik pelindung. 174. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. Dan mereka kembali dengan nikmat dan karunia yang besar dari Allah. Waktu perang Hamrat Asad, mereka kembali setelah 3 hari, mereka jadi merasa lebih sehat, mereka lebih gembira, mereka lebih semangat, mereka tidak mendapatkan bencana apapun, dan mereka mengikuti keridhaan Allah, dan Allah mempunyai karunia yang besar. Kata sebagian ulama tafsir, ayat 172 sampai 174 membicarakan tentang peristiwa perang Badr Sughra. Nanti akan kita bahas masalah perang Badr Sughra. Tapi ini sebagian pendapat. Ada nanti namanya perang Badr, ya. Jadi terjadi perang Badr yang kedua, tapi umat Islam menang karena Quraisy tidak berani datang ke sana. Tapi nanti ada bahasanya sendiri. Ada sebagian ulama tafsir mengatakan 172 sampai 174 perang turunnya di perang Badr Sughra. Nanti kita akan bahas masalah itu. Karena pada saat itu Abu Sufyan menantang muslimin kembali untuk berperang di Badr, dan Nabi SAW dan para sahabat bersedia. Kemudian mereka pun bertemu, Nabi SAW menuju ke Badr di tahun 4 Hijriah. Pada saat itu Abu Sufyan dan para pengikutnya merasa takut, dan pada saat itu juga terjadi musim peceklik. Maka mereka mengutus Nuaim ibn Mas'ud dan kawan-kawannya ke Madinah untuk menakut-nakuti muslimin dengan berita bohong. Mereka mengatakan bahwasanya sesungguhnya orang-orang Quraisy datang dengan pasukan besar, dan akan menang, akan menyiksa kalian, akan membunuh kalian, seperti kasus di Uhud dan seterusnya. Maka mereka muslimin di Madinah mengatakan hasbi Allah wa ni'mal wakil. Ini pendapat ulama yang mengatakan ayat ini juga turun kepada kisah perang Badr Sughra. Nanti akan kita ceritakan peperangannya. Tapi yang jelas yang kuat adalah pendapat turunnya di Hamrat Asad ini, ya. Kemudian 175-nya, innama dzalikumus syaitanu yukhawifu awliya'ahu fala takhafu ma khafuni in kuntum mu'minin. Ketahuilah hai mukminin. Ini dikatakan oleh Allah, dan kita juga harus ambil pelajaran teman-teman sekalian. Itu semua informasi seperti itu, gosip-gosip bahwasanya kalian akan lemah, kalian akan kalah, kalian tidak mungkin punya kekuatan, apalah, ya. Umat Islam itu banyak yang koruptor, alasan semua yang diucapkan. Sesungguhnya semua itu tidak lain hanyalah syaitan yang coba menakut-nakuti kalian dengan kawan-kawannya, orang-orang kafir. Karena itu jangan takut kepada mereka, dan takutlah kepadaku, kata Allah, kalau kalian betul-betul mengaku beriman. 176, wala yahzunkan ladina yusari'una fil kufur innahum la yadurrullaha syai'a yuridullahu alla yaj'ala lahum hazzan fil akhirah wa lahum adzabun azim. Janganlah kamu bersedih hati, jangan kalian bersedih hati, ya. Jangan kalian disedihkan oleh orang-orang yang segera menjadi kafir, ya, maksudnya orang-orang tetap bertahan pada kekafiran. Sesungguhnya, jadi yang dimaksud ini adalah penduduk Mekah pada saat itu. Jangan kalian bersedih melihat mereka, atau jangan dibuat sedih oleh mereka dan orang-orang munafik di Madinah. Jadi dua sisi. Jangan kalian sedih karena orang kafir yang jauh dari kalian, dan jangan kalian sedih dengan orang munafik yang di tengah-tengah kalian. Dua-duanya sama nih. Kata Allah di sini, jangan kalian hai mukminin disedihkan oleh orang-orang yang segera pada kekafiran. Kata ulama tafsir, orang-orang kafir Mekah dan orang-orang munafik yang terus merongrong orang-orang mukmin. Nah itu terjadi sampai sekarang. Orang kafir di luar kubu Islam, dalam kubu Islam orang munafik terus jor-joran kerjasama untuk menyakiti muslimin. Ini sudah terjadi 1400 tahun yang lalu ayat turun. Jangan kaget dengan momen-momen kayak sekarang di Indonesia ini. Tidak usah kaget. Orang kafir serang kita, orang munafik dari dalam serang kita. Udah biasa. Hadapi dengan ilmu syar'i. Belajar kita jadi tahu. Dan kita hadapi sebagaimana para sahabat hadapi. Kata Allah, sungguhnya mereka tidak sekali-kali dapat memberi mudarat kepada Allah sedikit pun. Enggak akan pernah mereka bisa lakukan apa-apa. Mustahil.
Enggak usah khawatir. Allah berkehendak tidak akan memberi sesuatu bagian kepada mereka di akhirat nanti. Dan bagi mereka adab yang besar. Karena orang kafir makin jadi-jadi masalahnya, maksiatnya makin berat hukumannya. Makin sulit mendapatkan hidayah. 177. Innal ladzina ishtarau al-kufra bil imani lan yadurrullaha syai'an wa lahum adzabun alim. Ketahuilah orang-orang yang menukar iman dengan kekafiran, orang-orang munafik itu sekali-kali mereka tidak akan memberi mudarat kepada Allah. Enggak ada ruginya bagi Allah. Dan bagi mereka adab yang pedih, Allah sudah siapkan siksaan. Tinggal tunggu mati atau tinggal tunggu nanti ada momen yang Allah jadikan sebagai penyebab mereka mati. 178. Wala yahsabanna alladhina kafaru annama numli lahum khairan li anfusihim innama numli lahum liyazdadu ithma walahum adzabun muhin. Dan jangan sekali-kali orang-orang kafir menyangka bahwasanya pemberian tangguh kami kepada mereka, maksudnya Allah masih berikan umur, pulang dari peperangan masih bisa menang, mereka pikir itu baik buat mereka. Sesungguhnya kami memberi tangguh kematian mereka agar mereka makin bertambah dosa. Dan bagi mereka karena perbuatan itu adab yang menghinakan. Jadi bukan kemenangan orang kafir pada saat dia pulang atau dia menang, betul itu baik buat dia, tidak. Itu malah azab buat mereka. Namanya tadarruj, tahapan yang lebih berbahaya buat mereka. Karena orang zina sekali beda dengan orang zina 10 kali. Orang buat jahat 1 tahun beda dengan orang 10 tahun. Jadi beda. Jadi kalau ada orang kafir masih berhasil melakukan sesuatu dengan umat Islam, sebenarnya keburukan buat mereka itu. Makin berat bagi mereka nanti hukumannya gitu. 179-nya, ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء فآمنوا بالله ورسله وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم. Allah sekali-kali tidak akan pernah membiarkan orang-orang yang beriman dalam keadaan seperti kalian sekarang. Allah enggak mungkin membiarkan kalian kalah terus menerus, enggak. Terjadi karena ada kesalahan dosa. Tapi Allah turunkan ilmu, caranya taubat. Setelahnya pasti menang. Allah enggak akan biarkan begitu. Bukan berarti kita buat salah sekali, lalu Allah buat umat Islam semuanya binasa. Enggak. Kesalahan itu kalau diperbaiki selesai. Kita pernah buat zina, kita pernah buat bohong, kita pernah buat ini. Terus taubat, udah kesalahan itu sudah selesai urusannya. Sekarang kedepannya Allah berikan pengampunan. Sehingga dia Allah menyisihkan yang buruk. Di sini sebagian ulama tafsir mengatakan orang-orang munafik dari orang-orang yang baik atau mukmin. Dan Allah sekali-kali tidak akan memperlihatkan kepada kalian hal-hal yang gaib. Allah tidak perlu membongkar kepada kalian sampai kalian mati apa saja yang terjadi. Akan tetapi Allah memilih siapa yang dikehendakinya di antara rasul-rasulnya. Dia menyampaikan, karena itu berimanlah kepada Allah dan Rasulnya. Dan jika kalian beriman dan bertakwa, patuh, maka pastilah kalian akan mendapatkan pahala yang besar. Di sini teman-teman sekalian, yang kita harus ketahui bahwasanya kesalahan-kesalahan tadi, kalau terjadi, kalau kita secara berkelompok, seperti dalam peperangan, efeknya kelompok. Hati-hati di sini. Sebagian ulama mengatakan juga sama, kalau dalam rumah tangga, ada satu yang buat masalah tidak diluruskan, maka bisa efeknya ke rumah tangga semuanya itu. Satu perusahaan begitu, satu komplek begitu, satu komunitas begitu. Maka ini bisa menjadi penghambat seperti kotoran yang ada di saringan air. Ya, harus dikeluarkan supaya airnya lancar. Makanya harus semuanya baik. Seperti itulah. Kalau makin baik maka makin bagus. Ini perlu digarisbawahi teman-teman sekalian. Dan pada saat terjadi perbaikan-perbaikan ini kemudian ada yang terpecat, ada yang sengaja ngundurin diri dari peperangan kah, dari yayasan kah, dari lembaga kah. Kita niatnya mau terapkan hukum Allah di situ, kemudian mereka keluar, justru Allah mau membersihkan mereka dari kalian. Itu maknanya tadi. Jadi waktu saat 300 pasukan munafik keluar dari pasukan muslimin, itu Allah sengaja, biarin mereka keluar, justru bagus. Kalau mereka ada di pasukan malah lebih bahaya. Biarin mereka, itu yang busuk-busuk itu dikeluarin sama Allah. Tinggal orang-orang ini. Dan ini banyak sekali lagi berhubungan dengan masalah ini. Seperti misalnya masalah Dajjal, yang kata Nabi SAW, kalau Dajjal datang ke Madinah, kemudian dia akan menyentakkan kakinya, sehingga terjadi gempa di Madinah, dan keluarlah semua orang munafik. Dan tertinggal orang beriman saja di kota Madinah. Memang Allah bersihkan. Jadi kalau kita lagi kita buat komunitas baik, ada orang-orang yang keras kepala mau keluar, biarin aja, itu berarti Allah mau bersihin tuh. Emang sudah begitu. Itu yang disebutkan dalam Al-Quran. Dan kita bisa tahu teman-teman, kebenaran itu memang dari individu yang membelahnya. Kalau dia mempertahankan tadi kebenaran, maka dia berarti kebenaran ada di individu, bukan dari julukan pada seseorang.
Makanya Ali bin Abi Thalib mengatakan radhiyallahu anhu, engkau akan mengetahui kebenaran dari pembela-pembelanya dan bukan kebenaran dinilai dari julukan yang dipengatkan pada seseorang. Seorang sahabat mengatakan pada saat turun ayat-ayat mulia ini, tadi sampai 179, gitu kan? Ada di antara mengatakan, saya benar-benar baru tahu kalau ada di antara kami yang ikut di perang Uhud mau urusan dunia. Setelah Allah mengatakan, ada di antara kalian yang mau dunia, ada yang kalian mau akhirat. Saya baru tahu ternyata ada orang yang mau seperti ini. Tadi saya nggak tahu. Setelah Allah turunkan ayat baru faham. Ini pelajaran-pelajaran yang luar biasa teman-teman sekalian dari kejadian Uhud itu sendiri. Juga termasuk pelajaran yang lain. Ini yang keempat. Ya. Pelajaran besar dari Uhud adalah lahirnya beberapa kaidah penting dalam agama setelah kejadian Uhud. Yang pertama adalah kaidah yang sangat luar biasa mulia, memaafkan